Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sebelum belajar, seperti biasanya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tata tertib berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dengan khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah adik-adik sekalian, hari ini kita belajar menulis huruf hijaiyah. Menulis huruf hijaiyah terpisah. Kalian masih ingat kan ketika masih kelas 1, kalian diajari tentang huruf hijaiyah. Nah, kali ini kita fokus kepada menulis huruf hijaiyah bersambung. Tulisan huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran berupa tulisan sambung. Untuk itu, kita juga harus dapat menulis huruf hijaiyah secara sambung. Bagaimana cara menulis huruf hijaiyah bersambung? Yuk, perhatikan penjelasan berikut. Sekarang kamu perhatikan di layar monitor kamu semuanya. Kita lihat dari huruf alif. Huruf alif, ketika di awal dia seperti huruf aslinya. Ketika dia di tengah, tidak bisa disambung dengan huruf apapun kalau di tengah. Ya, ketika di akhir bisa. Posisinya seperti ini, seperti huruf awal. Kita lihat huruf ba, ta, sa. Awalnya sama ini penulisannya. Jadi yang lengkung-lengkung di belakang-belakang ini dia nggak ada, lurus. Kenapa? Soalnya dia mau disambung dengan huruf sesudahnya. Ketika di tengah, sama. Lengkung-lengkungnya hilang. Yang ini lengkungnya ini maksudnya adalah menyambung dengan huruf sebelumnya. Ketika di akhir, hurufnya seperti huruf aslinya. Coba kita lihat huruf jim, ha, kho. Jim, ha, kho. Kita perhatikan hurufnya kan ini ada lengkung-lengkungnya ya. Lihat ya. Kalau bahasanya Bu Rifa itu ekor-ekornya ini loh, lengkung-lengkungnya. Ketika di awal, nah lengkung-lengkungnya tadi hilang. Kenapa? Karena mau menyambung dengan huruf sesudahnya. Nah, ini posisi di tengah. Nah, ini namanya mau nyambung dengan huruf sebelumnya. Lengkung-lengkungnya tadi juga hilang, nggak ada. Ketika di akhir, lengkungnya sama kembali. Sama dengan huruf aslinya, cuman ini nyambungnya ke huruf sebelumnya. Ya. Kita lihat huruf dal, zal, ro, zai. Awalnya sama. Di tengah dia nggak bisa disambung. Nih, kalau tanda seperti ini dia nggak bisa disambung. Di akhir sama hurufnya kayak huruf aslinya, cuman ini adalah memang menyambung dengan huruf-huruf sebelumnya. Kita lihat huruf sin, shin, shot, do. Nah, sama kayak huruf jim, ha, ho kan ada lengkung-lengkungnya gini atau ekor-ekornya ya.
sama sinnya. Nah, lengkungnya. Ketika di awal mau disambung dengan huruf, maka lengkungnya tadi hilang. Sin, shin, short, dot, lengkungnya hilang. Nah, ketika di tengah, lengkungnya juga hilang, nggak ada. Nah, ininya juga nggak ada ya. Ketika di akhir, dia seperti huruf aslinya. Lengkungnya ada. Lanjut ya. Kita lihat huruf to, zo. Awalnya sama, tengahnya sama, akhirnya sama. Huruf ain, wain, kayak huruf apa sin, shin, tadi lengkung-lengkungnya hilang ketika di awal. Ketika di tengah, berubah hurufnya. No, coba lihat kamu. Nah, lihat hurufnya ya, berubah kan ketika di tengah. Ketika di akhir, seperti huruf tengah, cuman lengkungnya balik. Nah, lengkungnya ada, ditulis lagi lengkungnya. Perhatikan huruf fa-of. Fa-of, ketika di awal lengkungnya yang seperti ini nggak ada. Lurus saja. Nih, lurus ke samping. Ketika di tengah, sama. Cuma nanti ini ada nyambungnya huruf yang sebelumnya. Kalau di tengah-tengah. Sesudahnya juga ada hurufnya. Kalau ada huruf lagi. Kalau posisi di tengah. Ketika di akhir, kembali seperti huruf aslinya. Kita lihat huruf kaf. Huruf kaf, ketika di awal dia berubah. Hamzanya yang di sini ini hilang, nggak ada. Tapi di sini ada tambahin garis seperti ini. Dibelok-belokkan apa itu garisnya. Nah, ya. Hamzanya hilang. Ketika di tengah sama seperti huruf awalnya, cuma di sini ada garisnya nyambung dengan huruf sebelumnya. Ketika di akhir kembali seperti huruf aslinya. Kita lihat huruf lam. Huruf lam, ini ada lengkungnya seperti ini. Kalau di awal dia nggak ada lengkungnya, lurus aja. Di tengah juga demikian. Di akhir dia lengkungnya kembali. Ketika huruf mim disambung bagaimana? Coba kita lihat. Mim ada apa itu garisnya yang di bawah ya, ekornya di bawah seperti ini ya. Ketika awal nyambung, dia hilang, lurus. Di tengah juga lurus, nggak ada ekornya yang di bawah ini loh, ya nggak ada, hilang. Ketika di akhir, kembali seperti huruf semula. Kita lihat huruf nun. Huruf nun seperti ini. Ketika di awal lengkungnya nggak ada, kayak bak tak sak tadi. Nah, di tengah seperti ini, lengkungnya juga nggak ada, tinggal nyambung huruf sebelumnya atau sesudahnya gini kalau di tengah-tengah. Kalau di akhir, dia kembali seperti huruf aslinya. Huruf wawu. Huruf wawu awalnya sama, nggak ada yang hilang, nggak ada yang berubah, sama. Ketika di tengah, dia tidak bisa disambung dengan huruf. Ketika di akhir, dia kembali seperti huruf semula. Yang garisnya ini adalah nyambung dengan huruf sebelumnya. Kita lihat huruf H. Huruf H, coba kamu perhatikan. Kadang seringkali banyak anak-anak yang susah menulis huruf H ya. Tapi kalau sering latihan mudah kok ya. Coba lihat ini huruf H-nya seperti ini di awal sama. Ketika di tengah, nah dia berubah. Ini kadang-kadang banyak yang susah menulis huruf seperti ini. Ya. Perhatikan. Ketika di akhir, seperti ini. Berubah. Kita lihat huruf hamzah. Huruf hamzah tidak bisa disambung. Awal sama. Tengah sama. Akhir sama. Dia nggak berubah. Huruf ya. Ini huruf ya. Awalnya seperti ini berubah ya. Ini nyambungnya yang depan ini hilang. Di tengah sama kayak ini, cuman ini ada nyambungnya sedikit. Di akhir
lengkungnya ini kembali, cuma depannya hilang. Kita lihat contohnya. Lihat nomor 1. Ini Bu Guru kasih contoh 3 huruf. Jalisu. Jalisu. Ini hurufnya ada lengkungnya ya, bawahnya. Ini juga ada lengkungnya, ini ada lengkungnya. Ini di awal, ini di tengah, dan di akhir. Di awal mesti ininya hilang, lengkungnya. Di tengah juga lengkungnya nanti hilang, lurus. Kalau di akhir dia sama. Nah, jadinya seperti ini. Kan? Ininya hilang kan ya. Lengkungnya ini juga hilang. Jadi lurus. Jalisu. Yang nomor 2, perhatikan. Ada 4 huruf. Masjidu. Mim, sin, jim, dal. Sinnya mati karena ada harokat sukun. Kita lihat mimnya karena ini ada ekornya yang di bawah ini. Nanti kalau disambung menjadi hilang, ini juga nanti ininya hilang lengkungnya. Yang ini juga hilang lengkungnya. Kalau yang di akhir ini sama seperti huruf aslinya. Jadinya seperti ini. Masjidu dia. Nah kan, ininya nggak ada kan, menjadi hilang ya. Kalau disambung ya, ini juga hilang kan ya. Kalau disambung ya, nggak ada lengkungnya di bawah. Ini juga, nggak ada lengkungnya di bawah. Ini kasroh, bukan lengkung ya. Nah, kalau ini sama. Nomor 3, ada 4 huruf. Rasulun. Ada huruf yang mati juga, wawu. Berharokat sukun. Oke. Roknya tetap, nggak bisa disambung dengan sesudahnya. Sinnya bisa bersambung dengan huruf wawu, tapi nanti yang lengkungnya hilang. Lamnya tetap. Kenapa kalau lamnya tetap? Seperti huruf asli ini karena sebelumnya huruf wawu. Huruf wawu itu kalau sesudahnya nggak bisa disambung dengan huruf yang lain. Jadinya seperti ini. Rasulun. Roknya tetap asli, nggak bisa disambungkan ya sesudahnya ya. Lengkungnya ini hilang, lengkungnya hilang, wawunya tetap. Loh, wawunya nggak bisa disambung dengan huruf lam, iya nggak bisa. Ya, oke, jelas ya? Kebanyakan huruf-huruf hijaiyah mengalami perubahan baik di awal, tengah, maupun di akhir. Huruf-huruf yang mengalami 3 perubahan yaitu ba, ta, sa, jim, ha, kha, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, ya. Sedangkan huruf-huruf hijaiyah yang tidak dapat menyambung huruf sesudahnya dan hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya adalah huruf alif, dal, zal, ro, zai, waw. Sementara huruf hijaiyah yang tetap tidak berubah baik di awal, di tengah, atau akhir adalah huruf hamzah. Demikian materi kita tentang cara menulis huruf hijaiyah terpisah dan bersambung. Pada pertemuan berikutnya, kita langsung praktek menulis huruf hijaiyah terpisah dan bersambung. Nanti kalian pelajari lagi ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa akhir majelis bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.